selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan semangat untuk belajar. Jadi kami mau membahas tentang masa kemerdekaan. Masa awal kemerdekaan. Pembentukan PPU, PKI, dan PPKI. Peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi, sidang PPKI. Bab 4. Masa kemerdekaan 1945-1950. Pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjadikan kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi ini dikemukakan di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengizinkan pengibaran bendera merah putih di kantor-kantor, tetapi harus berdamping dengan bendera Jepang. A. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak saat melawan pasukan sekutu. Untuk menghadapi sekutu Jepang dalam perang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan. 1. Pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berbatasan dengan janji kemerdekaan oleh pihak Jepang. Pada 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPKI. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai Dr. K.R.T. Rajimanwedyo Diningrat. Usulan Dasar Negara Mr. Supomo pada 31 Mei 1945. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Usulan Dasar Negara Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. 1. Beri kebangsaan. 2. Beri kemanusiaan. 3. Beri ketuhanan. 4. Beri kerakyatan. 5. Beri keadilan. Usulan Dasar Negara Ir Soekarno pada 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila sampai akhir masa sidang pertama BPUPKI selesai. Belum ditemukan rumus dasar negara yang benar-benar tepat sehingga dibentuklah panitia kecil yang disebut Panitia 9 diketuai oleh Ir Soekarno. Panitia 9 menghasilkan rumusan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nah, hasil dari Piagam Jakarta ini nantinya akan jadi pembukaan UUD 1945. Sidang BPUPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil sidangnya yaitu 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan UUD. 3. Batang tubuh UUD. Pada pelanggar 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Kemudian sebagai gantinya dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI beranggotakan 27 orang yang diketuai oleh Ir Soekarno, wakilnya Dr. Anders Muhammad Hatta, dan sebagai penasehat Mr. Ahmad Sueparjo. Tugas utama dari PPKI adalah mempersiapkan segala keperluan berkaitan dengan perpindahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. PPKI dilantik oleh Jenderal Teruyoji pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan memanggil Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajimanwedyo Diningrat ke Dalat, Vietnam. Peristiwa Rengas Dengklok diawali dengan menyerangnya Jepang dengan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita ini diketahui oleh golongan kaum pemuda terutama Sultan Syahrir. Setelah itu Sultan Syahrir dan beberapa tokoh pemuda menemui Muhammad Hatta. Kemudian bersama Muhammad Hatta, Sultan Syahrir dan beberapa golongan pemuda menemui Ir Soekarno. Setelah itu Sultan Syahrir mengusulkan kepada Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa melalui PPKI.
Akan tetapi usulan tersebut ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Mereka berpendapat pelaksanaan proklamasi tetap harus melalui PPKI. Adanya perbedaan singkat ini mendorong kaum pemuda untuk berunding. Hasil perundingan dari kaum pemuda menyepakati untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar dari kota dengan tujuan menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa para pemuda ke Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, rombongan Soekarno dan Hatta disambut baik oleh pasukan peta pemimpinan Sindangko Subono. Akan tetapi niat para pemuda melaksanakan proklamasi secepatnya tidak bisa terlaksana. Pada suasana tersebut, Ahmad Soebarjo datang bersama sekretaris pribadinya. Ahmad Soebarjo memberitahukan kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu. Mendengar berita tersebut, Soekarno-Hatta akhirnya bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Ahmad Soebarjo memberikan jaminan dengan nyawanya sendiri bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan oleh esok hari. Mendengar jaminan tersebut, akhirnya kaum pemuda bersedia melaksanakan Soekarno dan Hatta. Pada malam hari yang rombongan Soekarno dan Hatta berangkat menuju ke Jakarta. Tiba di Jakarta, mereka menuju Ke rumah kediaman Laksamana Meda. tempat ini dianggap aman dari militer Jepang karena Laksamana Meda adalah kepala kantor penghubung antara laut di daerah kekuasaan Angkasa Darat. Rumah ini dianggap aman untuk menyusun teks proklamasi Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, dan rombongan kemudian berdiskusi untuk menyusun teks proklamasi. Setelah rumusan teks tersebut disetujui oleh yang hadir, teks kemudian diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan keesokan harinya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 tepat pada pukul 10 teks proklamasi dibaca oleh Ir Soekarno dan ini menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di Jalan Penagasan Timur nomor 56 Jakarta Selatan. Selesai membaca teks proklamasi kemudian dikibarkan bendera merah putih oleh Latif Hendramringrat dan S. Suhud. Rakyat yang hadir serentak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berita mengenai proklamasi kemerdekaan segera menyebar di berbagai daerah Indonesia. Oleh segenap rakyat Indonesia keesokan harinya, yaitu pada tanggal 16 Agustus 1945, PPKI segera melaksanakan sidang pertama untuk membentuk segala kelengkapan negara. PPKI melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Mari kita bahas satu persatu. Hasil sidang 1, 18 Agustus 1945. Hasil sidang pertama yaitu 1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. 2. Memilih Ir Soekarno sebagai Presiden, Dr. Muhammad Hatta sebagai Wapres. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuk DPRS dan MPRS. Hasil sidang 2, 19 Agustus 1945. Hasilnya yang pertama yaitu 1. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi-provinsi yang terdiri antara Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi. Bentuk Komite Nasional Daerah. 3. Membentuk 12 kementerian untuk membantu tugas presiden. Sidang yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya yang pertama yaitu 1. Pembentukan BNI, 2. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat, 3. Pembentukan Komite Nasional.